Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tasrik. Nah, kali ini saya akan mencontohkan program yang menggunakan Python. Nah, di sini saya akan membuatkan beberapa program, yaitu program pertama itu untuk menjumlahkan dua bilangan. Nah, untuk yang menjumlahkan dua bilangan, kita lihat sendiri teman-teman. Cek pertama. Kita lihat sini teman, menjumlahkan penjumlahan dua bilangannya dari sini. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, sini terdapat bilangan satu kita inputkan, lalu ada bilangan 2 kita inputkan, dan jumlahnya itu tergantung, walaupun di sini float, walaupun misalnya teman-teman menginput bilangannya itu misalnya integer atau bilangan bulat, misalnya di sini 7 dan 8, dia akan tetap bisa bertambah ya teman-teman, walaupun hasilnya tetap ada kok angka koma 0 di belakangnya. Nah, kemudian yang kedua ini kita akan melihat program Python untuk mencek bilangan prima atau tidak. Nah, bilangan prima, ini dia. Nah, di sini kita sudah membuat programnya teman-teman. Di sini terdapat 6, Oke, di sini ya teman-teman ada 6 integer input, masukkan bilangan. Kemudian jika bilangannya atau numbernya itu lebih besar dari 1, karena memang bilangan prima harus lebih besar dari 1 ya teman-teman. Kemudian i-nya ini nilainya 3. Nah, jika if 6, ini kita menggunakan operator modulus ya teman-teman. Nah, coba kita run aja dulu. Nah, di sini kita inputkan nilainya itu 147, kita enter. Nah, 147 bukan bilangan prima. Nah, 3 kali 9 147, karena apabila dibagi dengan 9, di hasil kalinya ada 49 dan sisanya itu sama dengan 0, jadi dia bukan bilangan prima. Tapi misalnya kita run lagi, kita masukkan nilainya itu 157, kita enter. Nah, ini adalah bilangan prima ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada program Python menentukan faktor bilangan. Mana itu menentukan faktor bilangan. Nah, yang ini teman-teman ya. Nah, di sini terdapat, kita mendefinisikan print faktor nih, untuk membuat kelasnya. Kemudian ada print faktor dari X. Misal kita menginputkan nilai dari X ini, teman-teman, kita langsung run aja. Run, masukkan bilangan. Faktor dari misalnya 270. Nah, dia akan memberikan faktornya itu 1 kali 270, 2 kali 7 bagi 2 berapa ya teman. Pokok bagi 2-nya ini, kemudian bagi 3-nya, bagi 5-nya, dan seterusnya, seperti bilangan prima pada
faktor bilangan pada lainnya, teman-teman. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, lihat sini dulu. Persamaan kuadrat. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini kita import math-nya itu modul matik, modul math, kemudian nilai A-nya kita input, misalnya A nilainya berapa, ya, kita langsung praktek aja di sini. Nilai A-nya 1, 2. Nah, ya kita ulangi teman-teman. Run ulang nilainya 1, kemudian 1, kemudian min 2 dan enter. Nah, di sini ada solusinya seperti biasa ya teman-teman. Dimana kita melakukan persamaan kuadrat harus mengetahui, harus bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya, karena bilangan kuadrat itu tidak bisa sembarangan teman-teman. Apabila tidak sama, berarti dia akan beralih ke rumus ABC. Nah, oke, untuk selanjutnya untuk FEB ya teman-teman, menentukan FEB. Nah, di sini ada dua cara, itu menggunakan looping. Nah, kita definisikan hitung FEB di sini. Kemudian jika X-nya lebih besar dari Y, maka Y lebih kecil. Nah, yang else X-nya lebih kecil. Nah, untuk nilai I dalam nilainya itu 1 dan smaller plus 1, nah, di sini akan dilihat bahwa nilai FEB-nya 24. Oke, kemudian di sini programnya untuk membuat kalkulator ya teman-teman. Di sini ada kalkulator. Nah, di sini kita sudah membuatnya. Di sini definisikan nilai tambah, kurang, kali, dan baginya teman-teman. Nah, tinggal kita run aja. Sini ada pemilihan operasinya. Misalnya kita masukkan angka 1, dia akan menambah. Masukkan angka 2, dia akan kurang. Kalau 3 kali 4 bagi ya teman-teman. Kita masukkan misalnya 4. Ya, misalnya 4 bagi 2, nah, sama dengan 2 gitu. Itu yang sederhana ya teman-teman. Nah, kemudian untuk program Python menentukan semua bilangan prima pada rentang tertentu. Oke, teman-teman, kita harus menentukan nilai bawahnya dan nilai atasnya. Kemudian kita perimbangan antara yang nilai terendah dengan yang nilai tertinggi. Untuk angka numbernya itu lower upper plus 1. Jika angkanya harus lebih besar dari 1 ya teman-teman, agar operasinya berjalan. Nah, untuk I ini dalam range 2, ini seperti yang tadian operasi modulus, kita run aja, dia akan langsung di print. Nah, seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya kita akan melihat permutasi dan kombinasi. Di sini permutasinya, nah, taran ya teman-teman. Nah, ini nilai permutasinya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, dimana dia akan mengacak-acak nilainya langsung urut menjadi 3, 2, 1 seperti itu teman-teman, seperti biasa. Kemudian permutasi dan kombinasinya ini,
Nah, taran aja teman-teman, kombinasinya itu ada 1, 2, 3, yang dimana apabila nilai di luar ini ada di dalam sini maka dia tidak, yang dimana dia harus 2 angka saja teman-teman, 1, 2, 1, 3, kemudian 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, seperti itu teman-teman. Oh ya, saya lupa satu, tadi di sini ada VB yang pertama ini VB looping. Yang looping tadi, oh ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada cara lain menggunakan VB ini, dia sama teman-teman, cuman caranya yang berbeda. Oke, kemudian ada untuk mengirim email ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman di sini ingin mengirim email, tinggal ganti alamat email pengirim, alamat email penerima, seperti itu teman. From ini tidak perlu diganti, ini harus diganti teman, dengan judul pesannya, isi pesannya apa, kemudian password emailnya, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.